Nah, langkah-langkah itu sangat panjang, tetapi untuk regenerasi tidak ada masalah. Dibutuhkan HRD, ya. Kalau ingin berkembang, itu HRD yang berperan. RML Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi dengan gua Denny Irawan. Kali ini dalam program Maba, mari belajar, yang seperti biasanya dibawakan oleh Mas Rizal. Untuk kesempatan hari ini dia nggak bisa berhalangan untuk mengisi kegiatan gitu ya, untuk mengisi syuting kita hari ini. Maka dari itu kita coba gali lebih dalam lagi di episode Maba hari ini terkait dengan profesi HRD, seperti itu, Human Resource Development, yang menjadi narasumber kita hari ini merupakan salah satu internal dari PT Real Media Lab juga. Itu beliau adalah salah satu bagian dari HRD gitu ya, atau personalia. Perkenalkan, ini dia Bapak Insinyur Sunaryo Padmo. Sunaryono Padmo. Iya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan personalia maupun HRD, seperti itu ya, Pak Sunaryono Padmo ya. Ya, seperti itu. HRD. Oke. Bapak sendiri di Real Media Lab ini ya, sebelum kita ke pertanyaan, sudah berapa lama Pak? Ya, 4 tahun lah. sekitar 4 tahun ya Pak ya, sudah berkecimpung Ya, di bagian kepegawaian ya Pak ya, kepegawaian di Real Media Lab ya Pak. ya betul. Gitu. Nah, ini juga ya salah satu senior kita gitu ya, yang membina dan membimbing kita untuk junior-junior yang ada di PT Real Media Lab. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, kita mulai aja Pak ya. Kita belajar santai aja. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini ingin mengetahui kayak gitu Pak, atau yang sedang belajar terkait dengan kepegawaian gitu ya, atau personalia. Menurut Bapak ya, menurut Pak Sunaryo ini apa sih pengertian dari HRD Pak? Human Resource Development Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi pertama-tama Pak Denny, untuk HRD yang perlu dikutip jangan salah, terutama nama ya. Nama itu tidak boleh salah, karena nama akan menyangkut kepada seseorang gitu kan. Jadi saya Sunaryono Padmo ya. Kalau ada embel-embelnya insinyur magister manajemen ya. Jadi kalau menurut asal mula dari HRD itu memang bukan dari Indonesia ya, bukan dari. Mulai masuk itu setelah ada pendidikan magister manajemen, itu dia mulai masuk ke dalam organisasi perusahaan ya, ataupun organisasi pemerintah. Jadi HRD sendiri Bapak Denny itu kalau bahasa Inggrisnya kan sudah ada ya, human resources ya, resources only, jadi begini, dan development. Jadi memang sudah manpower only, jadi memang sudah punya kompetensi di sini, resources ya, jadi resources. Di Indonesia bahwa ini kadang-kadang disalahartikan dengan yang kepegawaian biasa, itu sering begitu. Padahal HRD itu luas ya, HRD itu luas ya. Jadi begitu menurut asal mulanya. Ada yang mengatakan sama dengan personalitas ya, atau personalia, itu kan. Personal itu kan sosok ya, personality sosok, personal sendiri orang ya. Mungkin dulu orang perempuan yang ngurus, kalau ada Lia ya, jadi porsinya Lia begitu. Jadi HRD ini sebenarnya lebih luas ya. Oke. Itu
gitu. Silakan, mungkin ada yang cukup. Oh itu ya, cukup ya. Oke, memang jadi itu teman-teman ya terkait dengan HRD ya. Jadi punya pengertian luas dan tidak hanya terbatas terkait dengan personalnya saja seperti itu ya Pak ya. Memiliki lingkup yang lebih luas dan memang kita ambil kata tersebut dari apa namanya serapan asing Pak ya, Human Resource Development ya. Kayak gitu. Nah itu dan itu banyak ya Pak di perusahaan-perusahaan besar yang menjadi bagian dari apa namanya pembangunan perusahaan ya Pak ya, dari apa namanya pembinaan karyawan, pegawaian dan lain sebagainya Pak ya. Cukup menarik sih Pak. Untuk teman-teman juga apa namanya kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut bisa ketik di kolom komentar kayak gitu. Kalau untuk job desk-nya sendiri Pak dari HRD yang tadi telah Bapak sampaikan ya, rata-rata untuk job desk-nya HRD di sebagian besar perusahaan itu apa saja Pak? Jadi begini Pak, di HRD ini berlaku manajemen sebenarnya. Jadi di HRD lebih luas, artinya dia pertama dia itu merekrut ya, rekrutmen pegawai ya, itu dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan. Di RML sendiri keinginan saya waktu itu akan menjadi besar ya, sehingga HRD dimunculkan mestinya dia sejajar dengan tidak masuk organisasi itu tapi di atas organnya. Terus yang kedua ya Bapak Denny juga HRD itu mengurus orang-orang ini mau dikemanakan ya, terutama dalam bidang kompetensi itu perlu juga di HRD itu ya. Jadi nanti ada pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung kepada individu ya, karyawan itu perlu. Kemudian penggajian juga termasuk HRD itu ya. Bagian dari penggajian itu perlu ya. Artinya apa? Kadang-kadang melihat orang itu apakah pantas orang digaji seperti ini. Makanya ada analisis kebutuhan karyawan. Ini HRD melakukan ya. Begitu besar sekali ya. Kemudian di dalam pelaksanaan termasuk kondisi kesehatan dari karyawan itu HRD misalnya. Jadi karena apa? Dia resources itu sebagai utama dari perusahaan ya. Jadi ya kalau istilah di buku-buku sebagai modal dasar resources ya. Resources sendiri itu sebenarnya judulnya manpower. Manpower itu kan umum. Resources dia sudah kepada kompetensi. Jadi maka disebut HRD ya. HRD kan resources. Nah disitu termasuk bahwa ini luas sekali ya, termasuk pengembangan karir. Pengembangan karir itu sebenarnya yang memikirkan HRD sangat luas karir. Misalnya contoh Pak Denny, jangan sudah 10 tahun gitu-gitu aja kan tidak ada masalah. Ada karir, yaitu makanya ada jenjang karir resources itu perlu sekali gitu ya. Itu ada beberapa ya, tapi itu inti-inti dari apa tadi job ya. Job desk ya, job desk ya. Kalau istilah urian pekerjaan ya. Kita pekerjaan bahasa Inggris kadang-kadang terjebak oleh bahasa sendiri ya. Oke. Silakan yang lain. Resources sendiri kan kalau kita artikan secara harfiah Pak ya, itu kan sebagai sumber daya Pak ya. Resource development, pembangunan sumber daya dalam artian di sini sumber daya manusianya Pak ya. Oke, gitu. Betul. Untuk menciptakan sumber daya yang unggul, kan Pak, dan juga berdaya saing. Kita ingin perusahaan yang ada di apa namanya bawah naungan HRD ini bisa lebih baik lagi, maju ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Jadi setiap individu ini jenjang karirnya itu diperhatikan ya Pak ya sama bagian HRD ini. Betul. Berarti ini nggak sembarangan nih Pak ya. Orang yang berada di posisi HRD. Nah itu teman-teman. Jadi
oke lah, kita bisa ya, semuanya bisa saja menjadi bagian itu, tapi spesifikasi untuk menjadi HRD itu tidak semudah Ya, itu ya Pak ya, ya. gitu, dan tidak sembarang orang kayak gitu. Ya. Sebenarnya menurut Bapak ya, Pak Parno, langkah apa Pak sebenarnya, langkah awal apa untuk menjadi HRD Pak? Mungkin teman-teman yang lagi menonton ya video ini juga ada impian ke sana, terus juga sedang jenjang karir ke arah sana. Iya. Silakan Pak. Jadi memang kalau ada berminat di profesi HRD, Profesi ya. ya mesti minatnya yang besar nih. Karena HRD itu sudah tidak mengurusi diri sendiri. Jadi istilahnya itu manajemen persoalan kita udah selesai Pak. Mengurusi baru kepada karyawan kita. Itu baru itu ya. Langkah-langkah itu sangat panjang. Tetapi untuk regenerasi tidak ada masalah. Bisa biasanya dari orang-orang yang punya ijazah, bisa aja orang komunikasi Bisa Pak ya? tidak orang komunikasi, orang hukum ya, atau memang dia sarjana backgroundnya manajemen, itu akan lebih pas ya. Manajemen, tapi manajemen konsentrasi pengembangan sumber daya manusia, karena konsentrasi kan banyak ya. Jangan manajemen konsentrasi keuangan agak kurang pas itu ya, banyak kan begitu, dipaksa akhirnya pura-pura ngurusin karyawan ya kan, itu begitu banyak. Nah juga bisa Bapak Denny, orang teknis bisa, tapi dia harus belajar, misalnya dia bisa S2, S3 di dalam manajemen, tapi khusus manajemen pengembangan sumber daya manusia. Ya, itu lah memang secara singkat begitu ya, kan banyak tuh ya. Oke, jadi emang core ilmunya ya, studinya khusus untuk HRD di situ Pak ya, manajemen sumber daya manusia ya, kayak gitu. Sumber daya manusia yang perlu kita kembangkan nanti. Iya, seperti itu Pak. Begitu merupakan salah satu syarat juga ya Pak, ya, syarat menjadi HRD ya, salah satunya itu ya Pak ya, spesifikasinya ya merupakan akan lebih baik lagi kalau dia memang manajemen tadi ya Pak ya, manajemen. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain. Oke. Dengan mungkin ada beberapa kelebihan Pak ya, spesifikasi yang masuk ke dalam kategori HRD tadi, kayak gitu Pak. Menarik sih Pak. Kalau Bapak sendiri boleh tahu untuk S2-nya Pak? Ya, saya magister manajemen. Magister manajemen ya Pak ya. Mungkin berbagi sama teman-teman. Khusus pengembangan sumber daya manusia. Jadi pas pimpinan kita mengajak, marilah kita membuat sesuatu yang kecil tadinya membuat besar. Ini luar biasa. Dibutuhkan HRD. Ya. Kalau ingin berkembang, itu HRD yang berperan. Kalau ingin berkembang ya. Tapi alhamdulillah kita punya perusahaan ini makin maju. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin doa-doa dari yang lain, karyawan ya. Sebagai pengembangan sumber daya manusia itu kan perlu kita masukkan apa yang sifatnya religi itu kan harus masuk supaya selaras ya Pak. Terus apalagi mungkin yang syarat itu, yang tadi syarat pertama memang tadi kalau mencoba ini punya memang yang pas ya. Kalau perusahaan itu lebih baik yang pas. Nah itu kecuali kalau pakai pemerintah ya, siapa saja bisa nanti belajar dia. Iya, tapi harus belajar. Kalau perusahaan kurang pas, kalau dia di perusahaan kemudian dia belajar, kapan mau berkembangnya ya. Makanya kalau bisa memang yang lebih pas orang komunikasi lebih bagus itu. Lebih bagus ya sebenarnya. Ya. Jadi orang komunikasi itu sebagai syarat utama di dalam pengembangan HRD sebenarnya. Orang komunikasi. Makanya HRD itu harus bisa ngomong ya. Jangan HRD pasif ya. Misalnya ini bisu dan nggak bisa kayak CDR. Sekarang berkembang kan begitu. Jadi dalam dunia
kepegawaian sekarang siapa saja boleh bekerja. Iya. Kalau yang buta mungkin kurang ya. Tapi kalau yang bisu terus cacat dan sebagainya sudah welcome. Masih bisa. Organizational. Berarti itu terkait dengan syarat-syarat Pak ya menjadi HRD seperti apa gitu ya. Kualifikasi yang harus dimiliki kayak gitu. Kualifikasi ya. Ya, kualifikasinya kayak gitu Pak. Lalu untuk ini peranan penting nih Pak ya, peranan penting HRD di dunia konsultan ya Pak. Oke, kan pesan dari pimpinan ya, pimpinan Real Media Lab mungkin ingin mengembangkan ya bisnis ini menjadi skala yang lebih besar Pak ya, skala yang lebih profesional gitu ya, yang bisa berdaya saing dengan konsultan lain. Kita sebutnya konsultan ya, perusahaan ini kayak gitu. Nah, peran pentingnya HRD di dalam dunia konsultan itu sejauh mana Pak? Pandangan dari Pak Patmo. Ya, jadi di dalam konsultan itu sudah disebut konsultan, betul, itu sudah resources ya. Jadi manpower kan masih luas lah. Tapi resources sudah lebih profesional. Konsultan ada profesional. Oke. Konsultan profesional. Itu ya. Hanya Pak Denny, di dalam HRD yang profesional itu harus dipelihara. Nah, karena apa? Konsultan itu sebagai SDM kan, kalau secara umum ya, sedangkan SDM itu sebagai pendukung utama ya. Jadi istilah tadi Pak Denny, modal dasar perusahaan. Nah, kalau itu tidak dipelihara, ya ini konsultan gitu-gitu aja. Sementara di luar itu luar biasa perkembangannya. Makanya dengan pimpinan memang kita selalu mengatakan perlu konsultan, perlu adanya inovasi itu perlu. Jadi tidak gitu-gitu doang, kok dari dulu gitu. Perlu ada inovasi. Kemudian perlu juga konsultan itu ada melihat orang lain ya. Takut ada orang lain sudah maju, kita happy saja ya, disangkanya kita maju, ternyata kita di tempat. Jadi lihat orang lain, atau kalau bisa sih pergi ke negara-negara yang berkembang ya. Itu kan bukan berkembang, itu sudah bebas sekali ya. Di situ konsultan sangat berperan. Nah, kalau konsultan yang ketinggalan sulit ya kurangnya. Kemudian pendidikan juga perlu ini ya. Kalau di dalam yang kita kembangkan Bapak Denny, yaitu pada pembinaan SDM. Saya selalu menggunakan SDM dengan ilmu-ilmu yang kita memberikan hanya pada intinya saja sebenarnya. Jadi saya mengadakan pembinaan inti, nanti dikembangkan oleh konsultan itu, karena nggak mungkin kita ngajarin konsultan lah, iya kan? Nah kayak gitu Pak, sehingga seorang konsultan ini harus dinamis, yang tadi itu ya, harus dinamis. Terus dia itu harus pintar berkomunikasi. Ini sekali lagi komunikasi. Kalau konsultan tidak berkomunikasi agak repot. Nah, sebagai HRD memberikan peluang, itu perlu juga memberikan peluang di dalam perusahaan sehingga komunikasi itu akan lebih lancar ya. Itu perlu tuh ya, begitu. Dan sebagainya. Makanya HRD di dalam konsultan ini luar biasa Pak, sangat diperlukan di dalam pengembangan SDM ya, SDM perusahaan. Saya kira itu Pak Denny yang bisa. Baik. Ya silakan yang lain begitu. Oke Pak, jadi betul ya. Jadi kan karena dunia konsultan ini dinamis dan klien kita khususnya ya di PT Real Media Lab ada yang dari pemerintahan ya, ada yang dari swasta. Itu memang butuh komunikasi yang baik ya Pak ya. Gitu, pendekatan tadi yang digunakan kepada dua aspek ini mungkin menjadi pertimbangan Pak ya, kayak gitu. Mungkin beda dengan perusahaan
perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, yang bergerak di bidang lain, ya justru memang resource-nya itu yang memang perlu dibangun Pak ya gitu. Perlu dibangun karena memang berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan konsultan ya. Iya betul. Kayak gitu. Nah, terkait dengan profesi HRD ini Pak, kayak gitu ya, sebenarnya ada spesifikasi khusus nggak Pak yang perlu dimiliki oleh insan ya, setiap insan yang ingin menjadi HRD itu sendiri? Tampilan khusus mungkin ya. Jadi betul Pak Denny, HRD ini ya sebenarnya dia kan salah satu komponen yang penting sebenarnya, komponen yang penting. Hanya orang kadang-kadang nggak tahu, biasa gitu ya. Komponen penting sehingga dia harus mengetahui, terutama nih karena dia kan karyawan, harus mengetahui kepegawaian atau ketenaga kerjaan, itu perlu itu ya. Kemudian dia juga harus pandai berkomunikasi, itu ya, pandai berkomunikasi. Kalau istilah komunikasi ada istilah hubungan komunikasi ya. Jadi sudah menukik pada hubungan ya, komunikasi manusia ya, bukan komunikasi yang lain. Karena ada komunikasi ya kaki empat yang lain, itu komunikasi juga. Tanaman juga bisa kalau pertanian, atau human relation ya, kalau orang ini betul. Itu sangat penting di dalam organisasi. Untuk apa? Supaya terjadi kenyamanan ya. Jadi datang ke kantor merasa nyaman. Karena apa? Komunikasinya lancar, tidak ada saling pembicaraan ya, ini membicarakan yang lain, itu tidak ada. Alhamdulillah. Apa kalau istilah di kampung itu kalau bahasa Jawa ngerasani ya, ngerasani orang itu, karena begitu. Alhamdulillah di dalam media real ini kita telah bangun suatu komunikasi yang kondusif Pak ya. Jadi komunikasi yang kondusif itu yang kita bangun itu bebas mengemukakan pendapat. Kiranya itu bebas mengemukakan. Kalau rapat saya lihat terjadi komunikasi yang efektif Pak ya. Nah ini kita kembangkan di dalam perusahaan kita. Mudah-mudahan kenyamanan ini dirasakan oleh semua karyawan, sehingga apa? Akan mempengaruhi kinerja perusahaan ya, pada intinya ke kinerja perusahaan. Nah itulah perlu HRD luar biasa sebenarnya ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya dilihat HRD-nya seperti apa ya, HRD-nya kayak apa, sehingga tidak bisa sembarangan orang masuk aja ya. Karena dia itu selain punya ijazahnya yang mumpuni, karena ini kan juga dia itu sebagai orang yang kalau istilah komunikasi ini sebagai komunikator yang baik ya, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif itu yang bisa kita berkreatif ya, bisa kita mengembangkan ide-ide yang bagus, bisa melakukan inovasi begitu ya. Itu diciptakan oleh RD dengan dukungan tentunya dari direktur-direktur itu ya, terutama direktur utama yang kita ini ya. Itu begitu Pak. Alhamdulillah. Dan memang baik Pak, terima kasih ya atas jawabannya terkait dengan spesifikasi khusus terkait dengan HRD. Nah ini Pak, HRD ini kan berarti bagian dari perusahaan. Yang mau saya tanyakan ini Pak sebenarnya ya, yang mau kita pelajari ya dalam hal ini, itu bagian dari HRD-nya ini nggak harus yang punya pengalaman tersebut, apa memang wajib Pak gitu. Ini kan berimplikasi mungkin kalau pengalaman terus juga kemampuan ya, berimplikasi terhadap umur mungkin. Nah ini di HRD ini apakah tidak
tidak memungkinkan untuk yang muda Pak untuk bisa masuk ke dalam bagian dari HRD. Nah itu sih yang mau saya tanyakan Pak. Iya. Jadi bagian apa namanya kaum apa namanya milenial lah gitu ya Pak ya. Apakah bisa masuk atau bisa menjadi bagian dari jadi HRD ini sendiri Pak gitu? Apa yang senior gitu khususnya? Nah itu Pak. Itu sih. Jadi gini Pak, kita bicara organisasi. Nah itu. Jadi organisasi itu kita tidak melihat orang per orang, tapi suatu teamwork lah istilahnya, teamwork ya. Jadi kalau misalnya di HRD, pimpinan HRD itu harus yang berpengalaman. Nah pimpinannya ya Pak ya. Itu karena dia harus punya pengalaman ya. Kalau pendidikan ya memang kalau di perusahaan ini ya, bukan yang organisasi yang asal-asalan kan banyak sekarang merekrut orang yang nggak jelas. Nah untuk regenerasi Pak, itu anak-anak muda sekarang, bahkan sekarang anak-anak muda sekarang luar biasa ya. Selain pendidikannya tinggi, dia punya daya juangnya tinggi ya. Daya juang tinggi anak-anak sekarang. Makanya betul Pak Denny, jadi HRD itu kan organisasi ini, anggap itu organisasi ya. Di dalamnya orang-orang, tapi sebagai komandan itu dia harus mumpuni tadi ya, tidak asal-asal. Artinya apa? Nanti ngurusin sendiri aja nggak mampu, apalagi ngurusin ya. Itu ya, itu banyak yang begitu. Kadang-kadang Anda ngurusin sendiri aja nggak mampu, apalagi ngurusin orang lain. Nah itu makanya begitu ya. Makanya betul ada juga yang etika ya, etika ya. Jadi secara apa namanya pengalaman atau apa namanya informasi yang Bapak ketahui gitu ya. Jadi yang menjadi pimpinan HRD ini Pak sebenarnya apa namanya kebanyakan sudah berpengalaman gitu ya. Dalam artian sudah senior lah gitu ya. Sangat jarang untuk yang junior udah menduduki posisi itu gitu Pak ya. Tapi bisa saja dengan spesifikasi yang tadi gitu Pak. Itu sih Pak. Ya pimpinan saja ya gitu. Karena kita organisasi Pak. Karena perusahaan itu swasta itu kalau terlalu lama dia mempersiapkan ketinggalan. Harus cepat kalau ingin mati. Begitu ya. Nanti Pak Denny kalau berminat ya HRD siapa tahu harus berpendidikan lagi gitu harus mau tidak mau kan harus pendidikan bisa aja sih banyak pendidikannya ada masih ya. Secara manajemen ya. Materi berikutnya ini Pak ya untuk dipelajari teman-teman yang sedang nonton sekarang. Ini ada terkait etika ini Pak, etika harus diperhatikan di tempat kerja ya sebenarnya. Iya betul etika. Iya sebenarnya ada hubungannya juga dengan HRD gitu. Ada juga yang secara umum ya di luar HRD juga emang etika ini perlu diperhatikan ya oleh setiap karyawan gitu. Menurut Bapak apa aja Pak nih etika yang harus diperhatikan Pak? Betul Pak ini. Jadi etika itu sebenarnya suatu kesepakatan Pak ya, kesepakatan ya. Jadi sebenarnya asalnya etik itu kan sesuatu yang akan kita junjung tinggi ya, karena dia memiliki norma dan nilai ya. Norma adalah kalau baca perilaku kita, nilai ada orang yang mau diangkat menjadi lebih terhormat. Makanya jangan terus wah ini etika ini menyusahkan, tidak ya, karena ingin si karyawan itu lebih terhormat, makanya pasang etika ya. Memang pertama agak wah kok kayak gini ya, tapi lama-lama oh ini membuat Anda lebih terhormat. Coba nggak pakai etika tidak terhormat, karena apa? Etika sendiri normal. Nah ini biasanya diajarkan oleh orang-orang sesepuh kita ya. Kenapa kita harus beretika ya, beretika.